Oke, halo semuanya, Pace Bene. Nah, pada kesempatan ini kita akan membuktikan bagaimana sih prinsip kerja dari semprot parfum atau kawan-kawannya ya. Misalnya kalian semprot parfum, misalnya semprot Baygon ya. Nah, seperti apa sih mekanisme kerjanya? Nah, di sini saya telah memiliki gelas ya. Nah, di gelas ini sudah ada pipanya ya, saya tempelkan. Kemudian ini ada air ya. Nah, ini air yang berwarna merah. Nah, kemudian saya akan tuangkan air di sini. Oke, ini sudah ada. Nah, seperti apa mekanisme kerjanya? Seperti ini. Ketika saya tiup di sini di atasnya ya, di ujung pipa ini, menurutmu apa yang akan terjadi? Oke, silakan prediksi dulu. Oke, kalau sudah diprediksi, saya akan lakukan apa yang akan terjadi. Ini akan saya tiup ya, perhatikan baik-baik. Oke, kalau tidak terlihat saya akan dekatkan. Oke, sudah ya. Oke, berarti tadi apa yang terjadi? Ya, tepat sekali. Tadi ada cairan ya. Ada cairan yang pertama ketika saya tiup di sini naik dan lama kelamaan akan melayang seperti itu ya, tersembur kayak gitu. Nah, bagaimana mekanisme kerjanya? Nah, untuk itu kita akan langsung ke slide yang telah saya sediakan. Oke, come on, let's go. Nah, sekarang kita telah berada di slide yang telah saya siapkan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tadi bagaimana air itu dapat tersembur ya. Oke, di sini sudah saya buat gambarnya. Ada sedotan, ada air ya di dalam gelas. Nah, kemudian ditiup. Maka setelah saya tiup, maka apa yang terjadi? Ya, kamu benar. Kecepatan udara di pertemuan kedua ujung itu akan tinggi ya. Nah, berdasarkan hukum Bernoulli, ketika kecepatan aliran fluida itu meningkat, maka tekanannya akan berkurang, kayak gitu, akan semakin kecil. Nah, kemudian yang berada di dalam sedotan itu, kecepatan udaranya itu rendah, karena kan yang di dalam dicelupkan ke air ini kan tidak ditiup ya, karena ada dua sedotan yang melintang. Ini yang melintang ini yang ditiup, sedangkan yang di sini ini tidak ditiup. Maka yang tidak ditiup itu kecepatan udaranya rendah. Nah, berdasarkan hukum Bernoulli itu kebalikannya. Jika kecepatan udaranya rendah, maka tekanannya besar. Nah, akibat yang besar tekanan di dalam ini, maka akan membuat si air ini naik ya. Karena tekanan itu membuat air ini naik dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Ingat di ujung ini tadi tekanan adalah rendah ya, ini kecil. Nah, kemudian setelah airnya naik, airnya yang sudah naik itu akan ditiup oleh angin yang di sini ya, yang ditiup oleh orang di sini tadi ya. Nah, ini akan tertiup sehingga dia akan berhembusan seperti itu ya. Oke. Nah, di sini nanti akan ada simbol juga. Nah, kecepatan ini bisa kita tiup. Kecepatan itu simbolnya V, satunya adalah meter per sekon. Kemudian ada P. Nah, V ini adalah tekanan, satunya Pascal. Oke, kalau misalnya kita singkat, apa sih hukum Bernoulli itu? Di sini yang mendasari itu adalah hukum Bernoulli ya. Nah, ketika aliran fluida itu semakin kencang atau semakin besar, maka tekanan di wilayah itu akan semakin kecil berbanding terbalik seperti itu ya. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri, Pace Bene.